Halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas satu koin lagi yang banyak banget kalian tulis ya, atau request, yaitu adalah koin Matic. Nah, jadi kali ini atau video terakhir untuk gue di hari ini yaitu bahas Matic ya. Kita cari Matic ini atau Polygon, dia ranking 20 ya. Sekarang ini dia salah satu koin yang sudah terkoreksi cukup dalam ya, bahkan menurut saya ini wah dalam banget sih ya untuk si Matic ini, salah satunya ya, salah satu koin yang dalam penurunannya ya. Karena kita bisa lihat juga untuk ini ya, ini kita lihat waktu tanggal sekitar 23 bulan 5 ini penurunan Matic ini sama seperti hari ini ya. Longsor pertama itu Bitcoin lebih dalam ya, kita bandingin dulu nih, Bitcoin lebih dalam di longsor pertama. Kemudian Matic di longsor pertama itu ya, ini cuman sampai di supportnya sini sekitar 15 ribuan, 15.800 ya. Ini tanggal 20. Tanggal 19. Kalau kita bandingin sama Bitcoin ya, ini tanggal 19 juga ya. Tuh ya. Tingkat penurunannya sampai sini. Kemudian tanggal 23 bulan 5 itu cuman sampai sini. Tapi untuk Matic itu dia lebih dalam. Untuk tanggal 23-nya, kebalikan dari si Bitcoin teman-teman ya. Dan sekarang kita bisa lihat penurunannya si Bitcoin ini ya. Ini hampir sama seperti tanggal 19. Nah ya, seperti tanggal 19. Harusnya Matic masih bermain di area 15.900-an harusnya. Tapi dia terkoreksi cukup dalam nih ya, cukup dalam nih. Wah, ini parah nih. Ya, sampai sekarang 11.500 di titik support kedua yang cukup penting menurut saya ya untuk si Matic ini sendiri. Jadi dia udah longsor cukup dalam menurut saya nih ya. Ini udah dalam sih untuk si Matic ini ya. Kalau kita lihat dari time frame 4 jamnya, dia memang sudah di area oversold. Kemudian kita lihat lagi di time frame 1 day-nya, dia juga sudah oversold. Kita lihat lagi untuk time frame 3 harinya, dia juga sudah oversold ya teman-teman ya. Ini kita bisa lihat nih, dia udah oversold, terlongsor parah nih ya. Tuh, untuk 3 harinya. Kemudian kita lihat untuk 1 week-nya. Nah, dia baru masuk ke area warna pink ini ya tuh. Setelah dia dead cross. Sebelumnya dia udah mentok di area 100 ini, 100-an ini ya. Ketika dia nanjak terus ya untuk 1 week-nya atau mingguannya dari RSI ya, teman-teman, stokastiknya. Jadi memang dari 3 hari, 1 hari, 4 jamnya dia udah oversold. Ini udah oversold banget untuk si Matic-nya ini sendiri ya. Ya, ada indikasi nggak bisa mengalami pemantulan? Bisa. Pemantulan terdekat kemana? Pemantulan terdekat ini ya teman-teman ya, ke area sekitaran ini. Saya akan warnain warna biru. Ya, ini pemantulan terdekat untuk Matic kondisi sekarang. Buat yang mau istilahnya serok untuk scalpingan ya, ke area sekitar 13.000. Bisa 13.000 ke atas atau 13.000 ke bawah. 13.000 ke bawah itu gimana maksudnya? Seperti ini teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa kali dia nggak nyampe nih. Ya, seperti 12.500-an, 12.800-an, sekitar itu maksudnya. 13.000 ke bawah atau 13.000 ke atas itu sekitar sampai 13.500, 13.900-an ya. Jadi memang area-area ini adalah area untuk kenaikan Matic terdekat ya untuk dari sekarang, karena memang dia udah nyentuh si support nih ya, support yang cukup penting juga ya. Tapi balik lagi kita juga lihat Bitcoinnya seperti apa kondisinya ya. Kalau misalkan Bitcoinnya malah nge-crash parah ya, Matic bakalan say hello ke area bawahnya, itu sekitaran ya bisa saja 5.100 ya, atau 6.000, sekitar 5.000 6.000 rupiah untuk si Matic ini. Ini gila banget gitu ya. Jadi buat yang punya masih uang lebih, yang serok-serok harga-harga sekarang ini udah murah banget. Apalagi nanti ketika kalau misalkan benar-benar terjadi longsor lagi, beli di sekitar 5.000 6.000 rupiah untuk Matic. Itu menurut saya pribadi sangat worth it, karena memang dari fundamental Matic atau Polygon ini yang bekerja di layer keduanya ETH atau Ethereum ya, sangat bagus menurut saya pribadi. Jadi bisa menjadi salah satu koin referensi buat kalian yang mau serok, kalau mau. Kalau enggak ya nggak apa-apa ya, karena memang sebelumnya dia sempat hit ya sampai 40.000 ya, udah hampir $3 ketika waktu itu ketika waktu itu zaman-zaman yang lain
koin-koin ya naik-naiknya ya biasa ya. Ini Matic doang nih, nanjaknya kayak wah kayak roket, bener-bener roket deh. Ya ini awal mulanya ini dari 25.000 ya teman-teman, kita bisa lihat tuh ya. Nih tuh. Ya dari 24 ribuan naik terus, gila ini nih gila banget. Nah, terus kemudian dia koreksi cukup dalam. Ini juga koreksi cukup dalam tapi pantulannya cukup kenceng juga ya untuk si Matic ini. Tapi ya ini setelah ini dia tidur tuh ya. Jadi memang biasanya koin itu udah nih ya, naik terus sideway lama, terus naik lumayan, sideway baru naik cukup kenceng nih tuh. Set nih tuh, naik terus ya. Terus akhirnya short, naik lagi. Kemudian dia mulai tidur ya, perlahan turun walaupun memang di dalam penurunan atau masa penurunan itu ada indikasi juga kenaikan ya tuh ya. Maksudnya gimana Bang nih? Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun lagi tuh ya. Jadi cenderung turun, kita bisa lihat nih teman-teman ya. Kita tarik aja dari sini ke sini ya. Tuh ya. Cenderung turun, teman-teman. Tapi di dalam penurunan ini selalu ada kenaikan harga. Ya, tektokannya masih ada nih tuh, naik. Nah, tuh seperti itu tektokannya masih ada ya. Jadi untuk Matic ini cukup memprihatinkan sih kalau misalkan kita lihat pergerakan harganya ya. Cuman memang dia udah oversold sekali di area sini. Mungkin ya buat kalian yang memang berminat bisa jadi bahan pertimbangan ya. Mungkin serok sekitaran 10.400 sampai 11.500 area harga sekarang ya. Jadi memang ini area-area support sekarang ya yang ya sangat-sangat mungkin untuk digapai oleh si Matic ya. Siapa tahu ada pemantulan di area-area sini karena memang udah oversold sekali. Atau buat yang memang nanti mau averaging down, udah serok di harga-harga sekitar 11.000 10.000, mau averaging down buat jaga-jaga kalau misalkan jatuh ke 5.000 sampai sekitar 6.500-an rupiah ya. Ya silahkan aja, nggak masalah ya. Karena memang ini salah satu koin bagus fundamentalnya. Ya menurut saya nggak rugi juga kalau misalkan memang pengen serok Matic untuk kedepannya ya. Apalagi nanti kalau misalkan memang benar-benar buluran berlanjut lagi, ya dia bisa buat new ATH ya profitnya udah mantep banget gitu ya untuk koin Matic ini ya. Apalagi untuk jangka panjangnya. Itu menurut saya. Kemudian kita bisa lihat juga untuk Fibonacci, kita tarik dari ini aja ya, swing low-nya ke swing high-nya ya, oke. Ya teman-teman, jadi beberapa resisten atasnya kita lihat dari retracement 0,78 itu di sekitar 17.700. Kemudian dari retrace 0,61 itu di 22.200, retracement 0,5 itu di 25.500, retracement 0,38 itu di 0,38 itu di 29.000, retracement 0,236 itu di sekitar 33.000 dan ATH sebelumnya di 40.000 ya. Jadi retracement ini adalah titik resisten untuk si Matic ya. Jadi dari pergerakan ini kita tarik Fibo ya, inilah muncul beberapa resisten yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk kalian bisa take profit gitu ya, buat yang mau. Kalau nggak mau atau mau hold sampai ATH sebelumnya atau bahkan sampai new ATH mungkin sampai $3, $5 ya, balik lagi ke keputusan kalian masing-masing ya. Tapi memang kita lihat dari time frame 4 jam, 1 hari dan 3 harinya dia sudah oversold sekali ya, udah masuk area oversold dari si Matic ini karena memang sudah menginjak area support yang penting ya. Kalau misalkan dia nggak bisa bermantul di area ini bakalan bisa sor dalam lah, minimal kemana, minimal ke 8.000 7.000 lah, itu minimal ya. Kalau dia nggak bisa kuat di titik penting ini ya, kalau misalkan dia memang di 7.000 8.000 nya nggak kuat ya udah siap-siap 5.000 akan datang gitu ya. Harga 5.000 it's real gitu ya. Coba kalian komen kira-kira Matic ini bakalan mantul enggak di area sekarang, dan kalau misalkan dia lanjut koreksi ke arah harga berapa ya. Jadi bisa saling komen lah ya di kolom komentar. Saya juga pengen baca-baca gitu komentar-komentar dari kalian ya. Jadi itu aja teman-teman, dan sekalipun dia koreksi cukup dalam, saya tetap saranin jangan pernah all in ya, karena memang segala hal itu ada resikonya ya. Teman-teman, nggak cuma di koin Matic dan di koin apapun, tetap ada resikonya, jangan pernah all in. Mau harganya selongsor apapun. Itu sih saran saya, tapi keputusan di tangan kalian. Kalau misalkan kalian mau all in juga itu keputusan kalian lagi ya. Itu aja teman-teman untuk bahasan koin Matic kali ini. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan referensi untuk kalian dalam membeli, memilih koin dan menjual terutama koin Matic ini sendiri. Dan kedepannya menurut saya juga prospeknya bagus lah untuk koin Matic ini dari segi fundamentalnya. Itu aja teman-teman untuk video kali ini, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.